Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus guru kita semuanya, Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Kecil, Inah Muda, Bapak Kiai duduk di atas dan yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ja'far At-Thayyar, yang dalam hal ini masih dalam perjalanan. Semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan hingga sampai kepada tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, perangkat desa, beserta jajarannya yang kami hormati, pengurus masjid, asyuhada, beserta jajarannya yang kami hormati, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, remaja-remaji yang kami banggakan dan kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya berkumpul melaksanakan kegiatan yang sungguh banyak manfaatnya, melaksanakan kegiatan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli iman, ahli ta'ah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya
termasuk orang-orang yang telah di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul utbah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Majlis Al-Bahjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sepantasnya kami menggantikan beliau, akan tetapi karena beliau masih ada di perjalanan, jadi pada akhirnya kita harus jadi serot beliau. Tapi tidak mengapa, kami di sini tujuannya tidak lain dan tidak bukan kami memberikan tausiah, bukan pula kami memberikan mau'izatul hasanah, tapi kita sama-sama mudzakarah. Begitulah yang selalu disampaikan seorang alimul allamah Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Biduri ketika menyampaikan setiap tausiahnya. Tidak ingin beliau disebut seorang yang memberikan mau'izatul hasanah, tidak pula ingin disebut sebagai pemberi tausiah, akan tetapi ini hanyalah sekedar mudzakarah, tawassul bil haq wa tawassul saling menasihati atas kebenaran dan saling menasihati atas kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak lepas daripada kesusahan, kepayahan ketika manusia ingin memperoleh suatu rezeki yang halal, harus melalui yang namanya usaha, harus melalui apa yang disebut dengan ikhtiar, usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari langit, dari surga diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam itu disuruh bekerja untuk mencari nafkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan memperoleh rezeki begitu saja tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya usaha. Namun yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berusaha mencari rezeki yang halal, yang penuh dengan keberkahan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya dan usahanya ini termasuk perbuatan yang bernilai ibadah. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, profesi kita, apakah sebagai petani, apakah sebagai buruh, sebagai pejabat PNS, atau mungkin karyawan pabrik, bahkan pekerja kuli bangunan sekalipun, jika mereka ini mencari nafkah, mencari rezeki, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan akan bernilai ibadah, yang mereka kerjakan
dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk amalan soleh. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selayaknya kalau kita mau bekerja harus ada ilmunya, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Karena apa? Mencari rezeki itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari fadl Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Maka apabila telah ditunaikan sholat, maka fantashiru fil ardi, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Artinya apa? Mencari rezeki. Bertebar, cari sarana untuk mendapatkan rezeki kemanapun kalian suka. Wabtahu min fadlillahi, dan carilah fadl Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menyuruh wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh supaya memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin yang dimuliakan Allah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ajaran Islam itu sebenarnya tidak ada istilah pengangguran. Tidak ada istilah pengangguran. Lontang-lanting, ya, tidak ada. Yang ada adalah bekerja mencari rezeki yang halal. Ini yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita rajin berusaha, rajin bekerja. Jangan lihat pekerjaannya dan jangan pula lihat pendapatannya, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka insya Allah akan ada keberkahan, akan ada keberkahan yang tidak diduga-duga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kalau taat kepada Allah. Kalau itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini tidak usah khawatir, tidak usah takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya dimanapun berada. Itu sudah sistemnya Allah, sudah sistemnya Allah, sudah menjadi manajemennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat salah jika ada orang, saya tidak bisa kerja, saya tidak punya kerja, saya cari kerja susah, saya harus keluar negeri, saya harus jadi TKI, saya harus jadi TKW, berangkat ke Korea, ke Hongkong. Padahal itu mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Padahal mencari rezeki di tanah airnya sendiri ini jauh lebih berkah, lebih utama daripada mencari rezeki di luar negeri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistemnya Allah harus kita pegang.
Jangan sampai kita ini lupa akan pegangan yang memang sudah menjadi pedoman kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki itu memang perintah Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubur rizqa fi khabayal ardi." Carilah rezeki dan di dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Dalam riwayat yang lain, "Utlubul hawaija bi'izzatil anfusi fa innal umura tajri bil maqadir." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, carilah rezeki dengan jiwa yang lapang, bi'izzatil anfus, dengan mulianya jiwa, karena setiap urusan, setiap perkara tajri bil maqadiri, berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi dari apa yang kami sampaikan, ayat yang pertama, yang kedua, dan didukung dengan hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, intinya kita ini kalau kepengen makan ya kerja, kalau kepengen dapat rezeki ya usaha. Apapun usahanya, dan tidak perlu gengsi, tidak perlu khawatir, insya Allah Allah akan membuka jalan untuk melakukan pekerjaan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah anjuran ya, karena kita tahu bahwa betapa banyak sejarahnya orang-orang soleh itu semuanya kebanyakan mempunyai riwayat pernah jadi pedagang. Betul atau tidak? Bahkan para nabi pun itu pernah jadi pedagang. Seperti siapa? Nabiullah Daud alaihi salam. Beliau ini pernah menjadi pedagang baju besi, bikin sama istrinya dijual. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, apa kerjaannya? Pak Bu, kerjaannya Angon Kudus. Angon Kudus, mengembala kambing. Mungkin kalau anak-anak sekarang suruh mengembala kambing malu, izin. Ya Pak tidak Bu? Orang anak-anak sekarang suruh mengembala kambing malu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pekerja keras mengembala kambing. Kalau Rasulullah itu mengembala kambing, ya mestinya ada usaha ngarit yang dia ngarit. Ada usaha ngasih ini, ngasih itu, ngurus kudus. Bahkan ketika menginjak remaja, menjelang dewasa, beliau ini juga pernah berdagang, yaitu membawa barang dagangannya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Inilah pekerjaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para sahabat ini melakukan di jalanan dan di lautan upaya mencari rezeki yang halal. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan, ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amal yadi,
Wa inna nabiyyallahi Dawud kana yakulu min amaliyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak makan seseorang makanan. Ini menceritakan orang-orang dulu. Rasulullah tidak makan seseorang satu makanan dari sesuatu yang baik, sesuap makanan sedikit pun yang lebih baik daripada dia makan dari usaha dari jerih payahnya sendiri, dari tangannya sendiri. Jadi tidak ada orang makan sedikit pun yang lebih baik daripada makan dari jerih payahnya sendiri. Walaupun sedikit, tapi kalau bukan dari jerih payah itu tidak baik. Walaupun sedikit, tapi meminta-minta, membis, ini lebih tercela. Lebih mulia orang yang kerja dengan tangannya sendiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, termasuk jual beli yang dikategorikan bai'un mabrur, jual beli yang diterima oleh Allah. Itu jual beli yang halal, yang sesuai dengan hukum-hukum yang ditentukan dalam ajaran Islam. Ini yang disebut dengan bai'un mabrur. Salah satu ibadah yang mendapatkan sifat mabrur ini adalah jual beli selain haji. Kalau ibadah haji itu kan mabrur, bukan haji mabrur. Jual beli juga dikatakan wa kullu bai'in mabrur, ini termasuk afdolul kasbi. Jual beli yang baik yang ditopang dengan kejujuran, ini termasuk lebih utama daripada dia bekerja bukan dari jerih payahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Inilah yang disampaikan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, jadi mohon maaf mungkin malam ini tidak membaca kitab seperti yang biasa dibaca oleh Ustadzul Kiai Haji Dr. Ja'far Thoyyib, tapi kami akan menyampaikan bagaimana kita bekerja agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berdagang agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bertani agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar gerak langkah kita, cucuran keringat kita, capeknya tenaga kita itu betul-betul bernilai pahala, betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini caranya adalah yang pertama, ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing, kita mau kerja apapun terserah ya. Yang pertama harus didasari dengan niat yang baik, didasari dengan tujuan yang baik, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga sebagai bekal untuk ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini dasarnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yaktuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis pertama kali Ustaz Ja'far menyampaikan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi yang pertama itu apa, Bu? Niat yang baik. Ingat-ingat ya Bu ya, ini sebelum pulang, jadi harus ada oleh-oleh, harus ada pelajaran yang diambil dari majelis yang mulia ini. Kami hanya membacakan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu harus didasari dengan niat. Dalam tafsir yang lain, innama sihhatul ibadah binniyat,
sihatul amal biniyat. Bagusnya, absahnya pekerjaan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniati. Niatnya untuk ibadah insya Allah dapat pahala. Tapi kalau niatnya saya ingin kaya raya, nanti dapatnya capek saja. Tapi kalau niatnya ibadah, alhamdulillah yang namanya rasa capek itu tidak terasa. Yang namanya keringat berjujuran itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Ini kalau misalnya diniati dengan niat yang baik. Setiap orang itu tergantung apa yang diniati. Pemakanan hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dapat dia Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa maka hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya ini tujuannya ke dunia, tujuannya biar nanti saya pindah dari rumah sini mau jadi lurah, karena di sini nggak bisa jadi lurah, saya pindah ke sana jadi lurah. Ini hijrahnya itu ada penghormatan lurah saja. Tapi kalau hijrahnya untuk meninggalkan satu kemungkaran agar aku menjadi orang yang lebih baik, ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tujuannya amin rotin yang dihuha, tujuannya agar aku dapat menikahi seorang wanita yang bisa dijadikan istri, maka hijrahnya ya cuma dapat wanita itu. Makanya para pemuda barangkali mau hijrah ke tempat yang lain, mau cari istri, diniatkan jangan cuma cari istri saja, tapi diniatkan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Di situ dakwah mengembangkan ajaran Islam ini lebih bagus supaya lebih manfaat. Jangan cuma mendapatkan istri saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama, ketika kita melangkah untuk bekerja, agar diniati dengan niat yang baik, insya Allah segala pekerjaan akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita mau bekerja, upayakan pekerjaan itu maslahat tidak untuk saya. Rizki yang saya peroleh ini halal apa tidak? Hati-hati, zaman sekarang ini kadang-kadang ada istilah begini, apa itu? Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ada istilah semacam itu. Jadi sebelum bekerja lihat dulu kemaslahatan untuk diri, rezeki yang aku peroleh ini halal apa tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sedikit tapi berkah, itu yang harus menjadi moto kita. Sedikit tapi berkah. Jangan banyak tapi tidak berkah. Banyak tapi menjerumuskan kita. Banyak tapi menjadikan ibadah kita malas. Ini yang akan merugikan kita. Jadi yang penting itu apa? Cari yang halal. Biarpun sedikit, biarpun jadi penulung, biarpun jadi kulit bangunan, akan tetapi halal ini jauh lebih utama, lebih hebat nilainya daripada menjadi penulis jalanan.
Kadang-kadang ada orang kuat, mohon maaf ya, ini sangat disayangkan orang kuat. Padahal di dalam agama Islam itu orang kalau badannya kuat masih bisa cari duit dengan tenaganya. Kenapa dia harus jalan meminta-minta? Bahkan dalam satu riwayat, orang yang suka meminta-minta itu diancam di hari kiamat itu wajah rontok, tinggal tengkoraknya, karena tidak punya harga diri, rasa malunya dijual, rasa malunya disingkirkan untuk hanya meminta-minta. Maka orang mukmin yang mulia, yang punya harga diri, itu walaupun lapar tidak meminta-minta, kecuali memang laparnya yang menyebabkan mati. Seketika itu namanya darurat, tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa menahan lapar, masih bisa usaha, itu bukan namanya darurat. Tenaganya masih sehat dia masih bisa rokokan, masih bisa ngopi di pinggir jalan, kok minta-minta. Ini termasuk menghinakan dirinya. Masih bisa ngopi di pinggir jalan, kok minta-minta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah ajaran Islam. Tolakul halal wajib ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim, siapapun orangnya. Selagi dia masih sehat, masih ada tenaga, masih diberi nafas, dia wajib mencari nafkah, bukan meminta. Meminta ini diancam nanti dia mengiamat, wajahnya rontok. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya jadilah mukmin yang iffah, yang mulia, yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada dua lagi, nanti ditutup. Mungkin ya dengan doa, kalau misalnya ada tanya jawab ya. Kalau bisa Al-Fakir jawab, kalau enggak ya nanti yang jawab bisa jawab. Baik. Adapun yang ketiga, apabila kita bekerja mencari nafkah, kemudian mendapatkan hasil yang kita peroleh, apa itu banyak, apa itu sedikit, maka hendaknya perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka kenikmatan ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan ini akan menjadi barokah ketika kita banyak bersyukur. Kalau yang kurang bersyukur ya tidak akan barokah, walaupun banyaknya kayak apa. Ya Bu, orang punya harta banyak, mobil punya, rumahnya tinggal, anaknya banyak, itu kurang bersyukur ya, itu akan menjadi berkurang. Jadi banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rezeki akan barokah. Sebagaimana di dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya sungguh akan aku tambah nikmat kalian. Tapi jika kalian kufur di sini mengingkari, walaupun makannya daging tapi ingkari. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Lasyadid adalah tauhid, syadid sebut amat pedih azab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu bersyukur, berterima kasih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rezeki kita sehari-hari kurang barokah? Kita sering mengeluh, sering mengadu, cerita-cerita tentang kekurangan. Inilah yang akan mengakibatkan kita rezeki kita dicabut, barokah dicabut, walaupun banyak. Padahal apa ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kadang-kadang ada sebagian orang kata ini perkataan yang Masya Allah tidak terasa ini mengandung kekufuran. Tidak terasa ada ungkapan yang sering diucapkan oleh kita mengandung suatu kekufuran. Apa itu? Ketika ditanya, Bang Beca, udah dapat belum rezeki? Waduh, saya nggak dapat rezeki hari ini. Saya nggak dapat rezeki dari Allah. Ini memang perkataannya memang sederhana. Akan tetapi tidak ada rezeki untukku itu sama dengan menafikan rezeki Allah yang diberikan kepadanya. Padahal kita tahu bahwasanya sebagaimana di dalam kitab Sofatus Syukur, warisku kullu man yanfa, warisku kullu ma yanfa walau khabar. Apa yang disebut rezeki? Definisi rezeki apa? Sesuatu yang bermanfaat walaupun itu diambil dari yang haram. Jadi Allah itu memberikan rezeki, ada yang halal thayyib, ada yang haram khabis. Jadi begini wahai para bapak, para ibu, ini ungkapan yang ada tidak terasa. Saya tidak dapat rezeki hari ini. Padahal apa para hadirin yang dimuliakan, sehat itu rezeki atau bukan? Kita masih bisa bernapas, rezeki atau bukan? Kita dapat melihat, rezeki atau bukan? Loh, bahasa Jawanya kok ngomong turungan rezeki. Kul-kul-unek. Bagaimana Allah tidak murka kepada kita? Bagaimana Allah tidak akan mencabut rezeki, keberkahan rezeki yang diberikan kepada kita? Makanya anjuran bersyukur kepada Allah ini harus kita laksanakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat sedikitnya rezeki yang kita peroleh, tapi lihatlah Zat yang maha besarlah, Dia yang memberikan rezeki. Kadang-kadang orang melihat jumlahnya, jangan lihat jumlahnya. Oh, sehari dapat 10.000, sedikit ya, 10.000 sedikit sekali. Tapi kalau melihat siapa yang ngasih, pasti akan meneteskan air mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10.000 ini dari Allah yang maha agung, Ar-Raufur Rahim. Ini dari Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Tapi terkadang kita ini sering mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran, tetapi kita tidak terasa mengucapkan. Marilah kita sama-sama selalu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rezeki yang kita peroleh semakin barokah dan semakin bertambah. Kemudian yang terakhir, para bapak, para ibu, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita mencari rezeki Allah, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, maka jadilah orang yang jujur. Memang sulit zaman sekarang jujur. Kalau jujur itu biasanya musuhnya banyak, betul tidak? Ya, musuhnya banyak kalau jujur. Di pemerintahan itu kalau tidak paling jujur itu jujur amat sih. Sok alim sih kamu begitu biasanya. Ya itu teman-temannya sendiri yang ngomong.
Ini keadaan yang terjadi. Padahal jujur ini adalah sesuatu yang luar biasa yang akan menjadi modal utama untuk mencapai kesuksesan baik di dunia ataupun akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birri wal birru yahdi ilal jannah." Alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian itu berbuat jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan kebaikan ini yang akan menarik kita, mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hatilah dengan dusta, kebohongan, karena kebohongan itu bersama kejahatan, dan kejahatan ini akan membawa kepada api neraka. Jadi jujur ini penting. Antara lisan dengan hati harus sama. Tapi memang berat godaannya. Orang dagang godaannya tidak jujur, pejabat tidak jujur. Makanya yang mendapatkan kabar gembira dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang dagang. Karena orang dagang ini kalau jujur, kata Nabi, yuhsyaru at-tajir saduq, pedagang yang jujur, yang tidak suka menipu, ini yuhsyaru ma'al anbiya, akan dibangkitkan bersama para nabi. Di dalam riwayat seperti itu. Makanya jadilah kita semuanya pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang tidak menipu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah langkah-langkah agar kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah niat yang baik. Yang kedua, cari rezeki yang halal. Yang ketiga, lupa syukur kepada Allah. Yang keempat, jujur. Ini insya Allah yang akan menjadikan setiap langkah kita dalam bekerja, apapun profesinya, pedagang kah, pegawai kah, karyawan kah, kuli kah, semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, hadza Allah wa iyyakum. Kemudian di samping itu yang perlu kita tegaskan di sini, bahwa sesibuk apapun dalam satu pekerjaan, serepot apapun dalam satu pekerjaan, jangan sampai kita lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa akan kewajiban yang dibebankan kepada kita, seperti mohon maaf sholat 5 waktu. Nah, kalau orang kerjanya kayak apa, enaknya kayak apa, tapi lupa sholat, waduh, ini udah cukup, ya, tidak akan masuk surga itu. Dia mengutamakan kerjaan, yang gagal mengutamakan dagangannya, lupa sholat. Yang tani sibuk di pertaniannya, ada yang punya sawah, sholatnya sawah-wayah. Gini betul. Yang jadi pedagang, sholatnya tidur. Orang kantoran juga seperti itu. Maka ditegaskan sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa sholat 5 waktu. Panggilan Allah kita utamakan, sebab Allah akan mencintai orang-orang yang melakukan sholat
tepat pada waktunya, yang masuk pada waktunya, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apa tidak, Bu? Kalau dicintai oleh Allah, kewajiban Allah jangan dilupakan. Jangan sampai kita lebih mengutamakan panggilan. Kadang-kadang kita dipanggil orang yang lebih penting, kita langsung. Ada bupati panggil kita langsung cepat siap-siap. Giliran dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih repot. Gitu kan? Padahal siapa yang panggil? Allah. Giliran dipanggil bupati, langsung pasti panggil saya. Dipanggil lurah, ngapain lurah ini? Panggil Allah, panggil Allah. Malas, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, selevel apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun profesi kita, tetap jangan sampai tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, apabila ada satu permainan pun, kalau bisa melupakan pada Allah, itu menjadi hukumnya haram. Permainan catur, ya, catur asalnya hukumnya ubah. Kalau sampai menghalangi sholat, catur itu menjadi hukumnya haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah jam 10 kurang 10 menit. Jadi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit dari kami bermanfaat, khususnya untuk diri kami pribadi dan untuk para bapak, para ibu, masyarakat desa Banjarbaru dan semua umat Islam pada umumnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja, langsung doa aja, jadi tidak ada pertanyaan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillahi wa bi syafa'ati rasulillah ala Allahumma shalli wa barik. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang istiqomah ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang cinta kepada ketaatan, cinta kepada perintah-Mu, cinta kepada ajaran-Mu ya Allah. Berikanlah kecintaan ya Allah dalam hati kami ya Allah, kecintaan terhadap ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Dan berikanlah ya Allah kecintaan dalam hati kami ya Allah, cintaan kepada sarana-sarana untuk melakukan kebaikan, sarana-sarana yang akan membawa kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, bencikanlah pada hati kami ya Allah, bencikanlah kepada hati kami ya Allah kefasikan ya Allah, kemaksiatan ya Allah, kemungkaran ya Allah. Dan bencikan ya Allah di dalam hati kami ya Allah terhadap sarana-sarana yang akan menuju ke api neraka ya Allah. Bencikan di dalam hati kami ya Allah kepada sesuatu yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk ya Allah. Jadikanlah diri kami ya Allah orang-orang yang selalu mendapatkan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah,
tuntunlah kami ya Allah, tariklah kami ya Allah ke dalam ridho-Mu, ke dalam rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, keluputan kami ya Allah, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah, yang besar ataupun yang kecil ya Allah, yang ingat ataupun yang lupa ya Allah. Ampunilah semua kesalahan kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Kami seorang hamba yang lemah ya Allah, hamba yang penuh berkuburan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Ar-Rahim, ya Mujibus Salihin, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibus Salihin. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ulama-ulama kami ya Allah sebagai panutan-panutan kami ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, jadikanlah ulama-ulama pewaris Nabi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kirimlah kepada kami ya Allah pejabat-pejabat yang jujur ya Allah, pemimpin-pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin-pemimpin yang baik akidahnya ya Allah, pemimpin-pemimpin yang seiman dan seakidah dengan kami ya Allah. Janganlah ya Allah turunkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak seakidah dan tidak seiman dengan kami ya Allah. Janganlah turunkan kepada kami pemimpin yang tidak seakidah, tidak seiman kepada kami ya Allah. Karena jika kami dipimpin oleh orang yang tidak seakidah, tidak seiman dengan kami ya Allah, maka akan menjadi apa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, persatukanlah ya Allah ukhuwah Islamiyah, umat Islam ya Allah, umat Islam ya Allah. Satukan mereka ya Allah, satukan barisan mereka ya Allah. Berikanlah ya Allah tujuan mereka hanya semata-mata ridho-Mu ya Allah dan ridho Rasulullah ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah penyakit wahan terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad, penyakit hubud dunia, penyakit benci terhadap kematian ya Allah. Hilangkanlah penyakit wahan ya Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini banyak ya Allah, kita ini mayoritas ya Allah. Kadang-kadang kita tertipu dengan mayoritas tanpa memperhatikan keyakinan dan prinsip kita ya Allah. Kadang-kadang kita tertipu dengan golongan yang mayoritas, akan tetapi kita, mental kita seperti mental Yahudi ya Allah. Tujuan kita ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, satukan umat Islam ya Allah, satukan barisan ya Allah, satukan barisan ya Allah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Umat kami ya Allah, umat Nahdiyin ya Allah, warga Nahdiyin ya Allah. Satukan ya Allah, satukan ulama-ulama kami, satukan pemimpin-pemimpin kami untuk menuju baldatun thayyibatun wa rahmatun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhanallahi wa bihamdihi. Amin. Wassalamu ala mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya